Shalom Aleichem. Sidang jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, yang saya kasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pada waktu-waktu ini kita sudah sedang mendengar, membaca tentang berita kondisi dunia dan kondisi negara kita. Juga provinsi kita di Kalbar yang beribu kota di Pontianak, di mana Pontianak merupakan salah satu kota yang berzona merah terdampak virus corona. Begitu juga kota Singkawang atau kota Madya Singkawang yang ditetapkan oleh wali kotanya sebagai daerah KLB. Kita diapit oleh dua kota ini, karena itu kita juga perlu bijak menyikapi himbauan tentang upaya pencegahan virus corona atau COVID-19 ini. Setidaknya ada dua golongan terbagi dalam pandangan menyikapi masalah ini, Bapak Ibu. Yang pertama, gereja yang mengambil langkah mengikuti himbauan pemerintah. Yang kedua, gereja yang karena merasa imannya lebih tinggi, tidak merasa perlu mengikuti himbauan pemerintah maupun para pemimpin gereja. Mereka meyakini bahwa Tuhan adalah pelindungnya dan pasti melindunginya. Untuk menyelaraskan pandangan kita antara iman dan akal budi yang dikaruniakan Tuhan, kita diingatkan untuk membaca dan memahami firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 3, ayat 17 dan Amsal 27 ayat 12. Oleh karena itu hari ini kita akan membaca firman Tuhan tersebut dalam Amsal pasal 22 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian: kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Sementara ayat 17 berfirman demikian: pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Sementara itu kita juga akan membaca di dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-12. Di sana firman Tuhan berbunyi demikian: kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sikap kita terhadap COVID-19 yang pertama, beriman, berdoa, dan waspada. Yang kedua, beriman, berdoa, dan menghindari dan tetap berdoa sambil mencari solusi. Melalui firman Tuhan dalam kitab Amsal ini, Tuhan membawa kita untuk bertindak menggunakan akal yang Tuhan berikan kepada kita. Dikatakan pada ayat yang ketiga dari Amsal pasal 22 tadi demikian: kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Dalam kondisi saat ini Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa pandemik corona COVID-19 seperti makhluk buas yang belum bisa dikendalikan manusia dan terus menyebar secara global seolah mencari mangsa. Manusia yang bijak menganggap ini sebagai malapetaka. Dan memang demikian, karena telah banyak korban berjatuhan, baik yang mati maupun yang sedang dalam perawatan, karantina, dan pengawasan. Di Purwakarta mencatat sampai pada tanggal 19 Maret ada 45 orang dalam status pemantauan orang atau ODP, 3 orang pasien, 1 orang positif. Di Indonesia, menurut Jakarta Kompas.com pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020,
Yang mengidap COVID-19 ada 309 kasus, 70 orang isolasi mandiri, 15 sembuh, 25 meninggal. Nah, kita Bapak Ibu akan berada di mana setelah membaca ayat ini dan juga kejadian ini? Orang bijak yang tahu ada malapetaka sembunyi. Dalam artian ini, ia berupaya mengurangi, meminimalis korban semakin banyak berjatuhan dengan mengikuti himbauan para pemimpin negara dan lembaga gereja. Para pemimpin ini disebut Alkitab sebagai hamba Allah. Mereka dipilih dan ditetapkan oleh Allah, yang mana kita diperintahkan untuk kita hormati dan taati. Sebagai orang percaya, kita bijak. Kita menyikapi dengan turut mendukung himbauan pemerintah dan para pemimpin lembaga gereja. Kita tidak bertindak bodoh dengan sengaja berbaur dengan orang-orang yang kita tidak kenali yang telah terinfeksi virus ini. Orang yang telah terinfeksi virus ini, Bapak Ibu, biasanya dengan cepat virus akan menular ke orang-orang terkontak. Oleh karena itu, kita tidak menyadari siapa di antara kita ada atau tidak yang terinfeksi, maka kita mengambil langkah preventif dengan mengikuti himbauan para pemimpin. Ini cara yang terbaik untuk memutus rantai penyebaran semakin meluas. Atau kita mau tetap nekat karena merasa iman kita kuat, hebat, lebih tinggi dari tingkat malaikat, sehingga nekat. Bapak Ibu, meski imannya seperti luar biasa, tetapi menyatakan diri tidak taat kepada Tuhan dan menjadi batu sandungan di tengah situasi anak-anak Allah harus menjadi saksi. Salah seorang yang disebut hamba Tuhan, pastor GBI dari Mawar Sarok, salah satunya yang mau bertindak berdasarkan imannya dan menentang himbauan pemerintah dan ketua sinodenya. Mendengar khotbahnya, saya juga sempat bimbang, Bapak Ibu, dan merasa bersalah telah memutuskan kita beribadah di rumah selama 2 minggu ke depan. Tetapi firman Tuhan ini, Bapak Ibu, di dalam Amsal pasal 22 ayat 3 dan pasal 27 ayat yang ke-12, juga para pendapat hamba-hamba Tuhan lainnya, saya dikuatkan bahwa kita perlu juga mentaati firman Tuhan untuk taat mengikuti himbauan bijak dan baik oleh pemerintah kita. Iman kita jalani untuk menjadi berkat dan saksi bagi pemerintah dan banyak orang lainnya lagi. Kita hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, sehingga orang lain bisa juga nyaman dengan langkah kita. Maka kita perlu menggunakan akal budi dalam menentukan sikap pada minggu-minggu ini, Bapak Ibu. Sebagai contoh ilustrasi iman dan akal budi harus berjalan berirama. Perhatikanlah ilustrasi ini. Kita mempunyai motor berkat Tuhan. Dengan iman kita percaya dan pergunakan motor untuk transportasi pelayanan. Kita beriman bahwa melalui doa kita bisa pulang pergi selamat, tidak ada masalah. Tetapi ternyata di luar kekuatan kita ban bocor atau pecah. Apakah kita cukup dengan iman berdoa supaya ban dibuat oleh Tuhan untuk kembali secara ajaib? Sementara itu di dekat kita ada bengkel ban dan kita mempunyai uang. Dengan akal budi, berkat Tuhan, mana yang akan kita lakukan setelah kita berdoa? Membawa motor ke bengkel atau kita akan terus berdoa saja? Bapak Ibu,
Keputusan membawa motor ke bengkel adalah hasil oleh akal budi kita. Demikian dengan kondisi pandemi Corona COVID-19 ini. Sebagai orang percaya kita beriman, Tuhanlah perlindungan kita. Kita sudah berdoa dan menantikan apa yang Tuhan akan lakukan dalam perjalanan hidup kita ini sesudah berdoa. Tetapi demikian, Corona tetap merebak dan mengancam setiap orang yang tanpa sengaja atau tidak hati-hati, bahkan yang sudah hati-hati sekalipun, karena lemahnya sikap tindakan kita yang tidak sempurna, kita terkena virus corona. Entah dari mana asalnya tidak tahu lagi. Tahu-tahu hasilnya sudah kena terkontaminasi oleh corona dan menjadi sakit, bahkan mati. Beberapa mereka yang pernah kontak dengannya terindikasi tertular dan harus diperiksa, diawasi, dikarantina. Apakah kamu yang terkena ini akan bilang, Tuhan, bukankah aku beriman padamu bahwa corona tak akan kena ke aku? Tetapi kenapa aku masih kena? Tuhan bilang, kamu ngeyel, kamu tidak mau mendengarkan himbauan hamba-hambaku yang kupakai untuk mengatur pemerintahan bangsamu. Jika seperti ini, apa yang terjadi Bapak Ibu? Menyesal? Terlambat sudah kau katakan itu, dulu tak kau perhatikan, ku sudah ku katakan lewat hamba-hambaku. Ya, Amsal 22 ayat 17 menegaskan kepada kita, pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Tuhan pakai orang-orang bijak untuk mengambil keputusan bagi banyak orang, bagi kebaikan umat. Amsal 27 ayat 12 mengulang Amsal 23, menunjukkan betapa perlu dan pentingnya kita harus bijak menyikapi persoalan yang sedang terjadi dengan COVID-19 ini Bapak Ibu. Menyikapi persoalan global tentang COVID-19 ini, kita mesti bijak. Karena itu, bebaskan rohmu untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan bebas. Jangan terombang-ambing dengan persoalan kenapa kita harus beribadah di rumah. Kenapa kita tidak beribadah di gereja? Mengapa kita takut? Mengapa kita tidak beriman? Bapak Ibu, persoalan kita sekarang ini bukan soal beriman atau tidak. Tetapi persoalan kita adalah sekarang bagaimana sebagai orang beriman yang dikaruniai akal budi kita menggunakannya. Kita menyikapi semua ini. Kita satu sisi harus belajar tunduk dan taat kepada pemerintah. Dan kita boleh mengambil sikap itu, taat kepada pemerintah. Kiranya ketaatan kita kepada pemerintah menjadi berkat dan menjadi kesaksian kita, keharuman nama Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Iman, doa, dan akal budi berjalan seirama. Tuhan memberkati, tetap semangat menjalani hidup dalam lembah kekelaman ini bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus pelindung kita. Amin. Shalom Alchem. Tuhan memberkati kita. Amin.